Hai Ayers, tentu saja tidak ada orang yang mau menjadi miskin. Semua orang mau menjadi kaya. Lalu bagaimana dengan Matius 5 ayatnya yang ketiga yang berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Ya, tentu saja dalam ayat ini kata miskin bukan mengacu kepada literal secara materi maksudnya, tetapi ini menyangkut kemiskinan secara jiwa. Kita akan bagi jadi beberapa kelompok nih ya. Jadi ada orang yang miskin di dunia, lalu tidak miskin di hadapan Allah. Wah, ini gimana? Parah gitu ya, di dunia udah susah, lalu juga nggak punya kerajaan sorga karena dia tidak miskin di hadapan Allah. Mungkin ketika susah dia cari jalan keluar, cari jalan pintas, akal-akalan ini dan itu, sehingga kesusahannya di dunia tidak mengentas, tidak keluar dari kemiskinan itu. Lalu di hadapan Allah pun dia tidak memiliki apa-apa karena mungkin dia ada di dalam kemarahan murka Tuhan, karena dia selalu cari jalan nya sendiri seperti itu. Ini parah ya, miskin di dunia, tidak miskin di hadapan Allah. Nah, lalu kelompok berikutnya adalah miskin di dunia, lalu miskin di hadapan Allah. Nah, ini ya nggak apa-apa gitu, karena kemungkinan besar ketika seseorang dikatakan, mungkin bagi golongan tertentu mungkin tidak ada di level yang konglomerat, tetapi ketika dia miskin di hadapan Allah, pasti ada pemeliharaan Allah. Miskin dalam pengertian mungkin strata bukan konglomerat, tetapi dia orang yang selalu dicukupkan oleh Tuhan. Nah, kemudian jadi nggak apa-apa ya miskin di dunia, asal miskin di hadapan Allah gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang sebenarnya berkecukupan, tapi karena lihat tetangga, lihat apa, jadi selalu merasa miskin. Nah, jadi tinggal mentalnya yang tahu bahwa dia bukan orang miskin, dia adalah orang yang kaya di hadapan Allah. Itu yang harus dirubah. Lalu kelompok yang berikutnya adalah kaya di dunia, tidak miskin di hadapan Allah. Ini juga parah. Di dunia dia kaya, dia punya segala macam ya, tetapi di hadapan Allah pun dia merasa kaya. Jadi tidak miskin, tidak bergantung kepada Allah. Ini parah ya, kehidupan yang sombong. Sekilas dia boleh mendapatkan fasilitas semua di dunia, tetapi dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah yang memiliki kerajaan surga. Jadi kalau tidak miskin berarti tidak memiliki kerajaan surga. Nah, ini yang enak, kelompok yang keempat, yaitu kaya di dunia, miskin di hadapan Allah. Wah, ini enak, yang dibilang waktu tua kaya raya mati masuk surga. Ya, jadi mungkin dia punya uang segala macam, banyak, miliaran, triliunan, segala yang dia mau dia bisa dapatkan gitu ya. Tetapi dia tetap bersandar kepada Tuhan. Di dalam penggunaan apa yang dia miliki, dia serahkan kepada Tuhan, dia tanyakan kepada Tuhan. Bisa nggak itu terjadi? Bisa, ketika Tuhan beranugerah di dalam kehidupannya dia. Dia hidup bergantung kepada Tuhan, sehingga di hadapan Tuhan, Tuhan menilai dia adalah orang yang berjiwa memiliki jiwa miskin gitu ya, bukan jiwa miskin pengemis ya. Maksudnya di hadapan Tuhan dia menjadi miskin karena dia tahu dia tidak punya apa-apa. Harta di dunia melimpah, tetapi tidak satu pun yang dia bawa ke dalam sorga, sehingga dia merasa miskin di hadapan Allah dan dia memiliki kerajaan sorga. Kelompok ini adalah yang tentu saja kita idam-idamkan. Oke, jadi kita tidak bisa memilih di kelompok mana kita berada, tetapi kita harus ada minimal di dalam kelompok yang miskin di dunia. Mungkin bukan konglomerat, tetapi yakinlah bahwa burung pipit dipelihara, Tuhan juga akan melihara kita. Jadi sebenarnya kita tidak miskin di dunia. Nah ya, kita selalu dalam pemeliharaan Allah. Lalu hiduplah miskin di hadapan Allah, sehingga di dunia dengan kecukupan yang ada kita menikmati kasih Allah. Lalu setelah kita meninggalkan dunia ini, kita pun memiliki kerajaan sorga.